ahlu sunnah wal jamaah, ya, kalau ahlun itu kan berarti dia yang bagian dari itu, seperti ahlul bait berarti bagian daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ahlul Quran berarti dia menjadi keluarga Al-Quran, jadi bagian daripada Al-Quran itu, ya. Kalau ahlul maksiat berarti pelaksana daripada maksiat, ya. Ahlul khair berarti dia pelaksana daripada kebaikan. Adapun ahlu di sini adalah dia yang menjalankan sunnah dan berjamaah, ya, ahlu sunnah wal jamaah. Maka kita pisah. Pertama kita bahas sunnah dulu, baru nanti bahas jamaahnya. Ya, ada sunnah, ada jamaah. Adapun sunnah, ya, itu dibagi dua menjadi menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa, sunnah itu sesuatu yang ditetapkan. Sesuatu yang ditetapkan itu sunnah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka 'alan nabi min harajin fima faradallahu lah, sunnatullahi fil ladina khalau min qabl, wa kana amrullahi qadaran maqdura." Tidaklah suatu, ya, keberatan apapun, ya, atas nabi tentang apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi ayat ini, sunnatullah adalah ketetapan Allah, sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah, itu sunnah dalam arti bahasa. Itu sunnah dalam arti bahasa. Kemudian di ayat yang lain, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard, ya, yaitu sungguh telah berlalu sebelum kamu itu ketetapan Allah. Jadi sesuatu yang ditetapkan itu sunnah. Ya, sunnah itu sesuatu yang ditetapkan. Kemudian di ayat yang lain, sunnatan man qad arsalna qablaka mir rusulina, yaitu adalah yang demikian sebagai sesuatu yang ditentukan atau yang ditetapkan terhadap rasul-rasul kami, ya. Jadi sunnah itu ketetapan, ya. Dan juga sunnah juga berarti perjalanan hidup atau perbuatan. Ya. Di sini di dalam kitab Misbahul Munir, karya Al-Fayyumi, ya, Imam Al-Fayyumi menjelaskan sunnah adalah perilaku yang baik maupun yang buruk. Begitu juga dengan di dalam kitab Lisanul Arab. Lisanul Arab ini kitab untuk menjelaskan makna bahasa Arab. Ya, sunnah itu adalah perilaku baik maupun buruk. Ya. Dan ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islam sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu." Barang siapa yang memulai melakukan kebaikan, ya, maka pahalanya akan terus mengalir, ya, ketika kebaikan itu terus dikembangkan dan dilanjutkan oleh orang setelahnya. Jadi sunnah di situ adalah berperilaku baik, ya. Akan tetapi tidak cukup sampai di situ, ya. Pahala itu diberikan min ghairi ayyanqus min ujurihim syai'un, ya, dan pahala itu diberikan tanpa mengurangi pahala orang yang memulai tadi, ya. Jadi yang mulai dapat pahala kebaikan, yang mengamalkan juga dapat pahala. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Maka di sini, ya, barang siapa yang memulai perilaku keburukan. Jadi sunnah di sini keburukan, ya. Kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ay yanqussa min awzarihim syai'un. Jadi orang yang memulai dengan sunnah yang buruk, ada sunnah yang buruk, tapi sunnah bahasa, ya, sunnah dalam arti bahasa. Jadi barang siapa yang memulai dengan sunnah yang buruk, perilaku yang buruk, maka dia akan terus mengalir keburukannya ketika perilaku itu dilanjutkan sama orang-orang setelahnya. Ini ngeri, ya. Jadi ketika kita seperti ini mengadakan taklim, ini kebaikan, ini terus, ya, dilakukan, dihadiri terus. Yang memulainya itu terus dapat pahala, walaupun yang memulainya itu sudah tidak ada. Begitupun kebalikannya, ketika man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, mengadakan perbuatan-perbuatan buruk, ya, misalnya kita kumpul-kumpul melakukan kemaksiatan dalam satu titik atau satu hari, kemudian terus berkembang, ya. Yang mulai itu walaupun sudah tidak melanjutkan, karena ada kelanjutannya orang lain, maka mendapat dosa, ya. Maka pentingnya untuk memulai kebaikan itu sunnah dalam arti bahasa, ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bahkan ada hadis yang lain, ya, menguatkan tentang sunnah itu adalah sebuah perbuatan, ya, yaitu hadis dari Sa'id bin Khudri. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'anna sunana man kana qablakum," ya,
tentu kalian terus akan mengikuti sunan, akan mengikuti perbuatan-perbuatan orang terdahulu. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dira'an bi dira'in, sehasta dengan sehasta, ya, demi sehasta. Hatta law salaku juhra dabbin la salaktumu, walaupun kalian nanti, ya, akan mengikuti mereka sampai ke lubang biawak sekalipun, kamu akan terus mengikuti mereka. Siapa itu mereka? Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara, apakah yang kau maksud mereka itu yang orang itu akan mengikuti itu adalah golongan Yahudi Nasrani, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan qala faman, lalu siapa lagi kalau bukan mereka. Nah, jadi ketika ada kaum muslimin kok lebih condong daripada ajaran-ajaran, ketetapan-ketetapan perilaku-perilaku Yahudi dan Nasrani, nah itu sudah ada dalilnya. Bahwasanya kadang kita kaum muslimin dibuat supaya menyerupai mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah itu secara makna, ya, lughahnya. Jadi sunnah adalah sesuatu yang ditetapkan atau perilaku, baik itu perilaku baik atau buruk. Nah itu sunnah. Adapun secara istilah, yaitu menurut ulama ahlul hadis. Menurut ulama ahlul hadis, kata sunnah itu adalah ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apa yang disandarkan kepada Rasulullah. Nah, baik itu perbuatan, perkataan maupun ketetapan Rasulullah, itu sunnah, ya. Yang melekat, yang itu disandarkan kepada Rasulullah, baik itu perkataan, perbuatan maupun ketetapan, itu adalah sunnah. Dan kemudian menurut usul fikih, ya, ahli usul fikih, ya, usul fikih ini kan perlu menggodok hukum. Nah, maka sunnah adalah sumber dalil yang kedua setelah Al-Quran. Nah, jadi ada Al-Qurannya, ada sunnahnya. Berarti sunnah apa? Hadis-hadis Rasulullah, itu sunnah. Sunnah adalah hadis-hadis Rasulullah. Karena nanti ada ijma', ada qiyas, yang lain sebagainya, ya. Maka menurut usul fikih, ahli usul fikih, sunnah adalah hadis-hadis, menjadi sumber kedua setelah Al-Quran. Nah, kemudian menurut ahli fikih, kalau tadi usul fikih, ya, kalau menurut usul fikih kan tadi untuk menggodok, makanya ini menjadi sumber kedua. Tapi menurut fikih, ahlul fikih, ya, sunnah adalah yang dikerjakan mendapat pahala, yang tidak dikerjakan juga tidak mengapa, itu sunnah hukumnya. Karena ada wajib, ya, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Nah, sunnah adalah sesuatu baik yang dikerjakan mendapat pahala, plus, ya, yang tidak dikerjakan maka tidak mengapa, itu sunnah. Itu menurut ahli fikih. Kemudian ada lagi yang berpendapat yang lain, ya, kita sampaikan 3 yang lain. Jadi ada 3 tadi yang awal, kemudian disusul dengan 3 pendapat yang lain. Yaitu adalah sunnah itu istilah untuk menjadi lawan katanya dari Syiah, ya. Syiah itu kelompok. Kalau sunnah tidak kelompok, maksudnya kelompok dalam kelompok kebaikan. Karena Syiah itu kan yang memisahkan, ya. Syiah, dari kata Syiah itu kelompok, gitu, ya. Nah, untuk melawan kata Syiah ini berarti perlu sunni, sunnah. Nah, sunnah itu sunni, maka kalau bukan Syiah dia sunni. Kemudian yang berikutnya adalah sunnah yang berarti akidah. Sunnah yang berarti akidah. Kenapa? Karena beberapa ulama terdahulu seperti Imam Al-Baghawi, itu kan orang ahli tafsir, ya, kemudian mengarang kitab As-Sunnah, isinya tentang akidah. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, ya, seorang ahli fikih, ya, ulama besar, itu juga menulis kitab namanya As-Sunnah, ya, dan yang lain sebagainya, ya. Seperti Al-Khalal itu juga menulis kitab judulnya As-Sunnah. Membahas apa? As-Sunnah menurut mereka adalah membahas tentang akidah, dalam berakidah seperti apa, ya. Jadi, nah, kemudian ketiga, yang terakhir, jadi ada 3 di awal, ketiga yang kedua. Nah, yang terakhir adalah sunnah juga berarti dari lawan kata bid'ah. Nah, ini, ya, ini dari mana perkataan ini? Dari Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud, al-qasdu fi sunnah khairun min ijtihadu fi bid'ah, ya, yaitu pertengahan di dalam mengerjakan sunnah itu lebih baik dibanding sungguh-sungguh di dalam mengamalkan bid'ah. Nah, tentu nanti bid'ah di sini jangan buru-buru, ya, jangan buru-buru, ya, jangan buru-buru. Bid'ah istilah pertama itu dari masa Umar bin Khattab, ya. Ketika itu
mengumpulkan orang-orang yang sholatnya sendiri-sendiri, sholat tarawehnya, terus kemudian disatukan kepada imam satu yang bernama sahabat Ubay bin Ka'ab ahlil Quran. Daripada sholat sendiri-sendiri, maka perlunya sholat berjamaah di saat taraweh. Karena dulu waktu Rasulullah masih hidup tidak berjamaah. Rasulullah pun hanya 2-3 kali saja, ya, selebihnya tidak. Sehingga itu Umar mengatakan ni'ma tu bid'ah hadi, ya, nikmatnya bid'ah itu ya ini. Nah, berarti ada bid'ah yang seperti itu yang baik. Maka dari sini bid'ah itu ada dua, walaupun nanti tidak setuju, ada yang tidak setuju, ya, tapi yang mengatakan dua ini bukan saya, ya. Bid'ah itu ada dua, ada yang hasanah, ada yang madmumah, ada yang baik, ada yang buruk. Tetapi bid'ah jadi dua ini adalah istilahnya bid'ah, istilah nama bid'ahnya itu, bukan secara syariat. Kalau dari secara syariat jelas kullu bid'atin dolalah, ya, setiap bid'ah itu tersesat. Bid'ah yang seperti apa menurut syariat adalah bid'ah yang menyimpang, itu jelas, ya. Tetapi bid'ah yang dimaksud Umar di sini adalah bid'ah katanya. Apa itu bid'ah? Sesuatu yang baru, itu bid'ah. Sesuatu yang baru itu bid'ah. Jadi katanya, menurut katanya. Nah, maka begitupun dengan kata Imam Asy-Syafi'i bahwasanya bid'ah itu ada dua tadi, itu adalah lughahnya, ya. Bid'ah itu sesuatu yang baru itu ada dua. Hanya saja nanti dilihat ada payung hukumnya, ada payung dalilnya atau tidak. Bahkan nanti ada ulama yang membagi bid'ah bukan hanya dua, bahkan sampai 5 atau lebih dari 5. Nah, itu bid'ah, ya. Maka dari itu intinya kalau menurut bahasa bid'ah adalah sesuatu yang baru. Semua dulu, ya. Maka di situ jadi dua, ada yang baik, ada yang buruk. Tetapi ketika dijelaskan secara rinci istilahnya, bid'ah itu pasti buruk. Karena apa? Bid'ah yang disebut secara syariah itu adalah bid'ah yang menyeleweng, yang menyimpang dari syariah. Nah, seperti itu, ya. Karena nanti yang pendapat itu ada Imam An-Nawawi, yang berpendapat itu seperti ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu yang berpendapat demikian, ya. Contoh, ada seorang Imam Ahmad misalnya melaksanakan sholat malam sekian ratus kali. Tentu itu nggak ada dalilnya sampai menentukan berapa ratus kali. Tetapi apa? Sholat malamnya itu perintah, jelas itu perintah Al-Quran di dalam hadis. Cuma menentukannya itu untuk sendiri. Maka amannya kalau kita ingin mengamalkan sesuatu, ya, itu pertama ada dasarnya pertama. Yang kedua, kalau kita mau menentukan untuk pribadi, bukan untuk orang lain. Contoh, saya misalnya kita mau berzikir 12.000 kali atau berzikir 20.000 kali untuk pribadi, ya. Dasar berzikir kita punya, perintah berzikir kita ada, tapi ketentuan itu untuk kita sendiri. Tapi ketika ini sudah dirutinkan dan sudah diajarkan menjadi syariat, ini yang tidak boleh. Man amila amalan laisa alaihi amruna wa huwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang tidak ada ketentuannya dari kami, maka tertolak, ya. Jelas kalau ada payung hukumnya silahkan. Tapi kalau mengkhususkan sampai itu menjadi amalan-amalan yang tidak ditinggalkan, bahkan itu menjadi hal yang harus dilaksanakan, itu tidak boleh. Tetapi kalau untuk pribadi itu silakan. Itu maksudnya hal-hal yang baru. Jadi tidak ada di dalam definisi bid'ah itu kalau tidak dicontohkan Rasul, maka bid'ah itu gagal. Kenapa? Karena dalam sejarahnya tidak seperti itu. Dalam hadis sahih jelas Rasulullah ketika itu sholat dan kemudian ada makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Rasulullah mengatakan sami Allahu liman hamidah, kemudian ada makmum sahabat mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nah, setelah sholat Rasulullah menanyakan, tadi siapa itu? Perkataan siapa itu? Tentu sahabat sangat hati-hati dan belum ada yang mau jujur. Ya, karena apa? Dia ini melakukan atau mengamalkan yang enggak Rasulullah ajarkan dan tidak pernah Rasulullah buat itu. Tiba-tiba ketika Rasulullah sami Allahu liman hamidah, salah satu sahabat Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wah, dia sendiri nih, kreatif ini, sendiri ini dia. Ya. Kemudian Rasulullah menegurlah, menanyakan bukan menegur, ya. Nah, orang ini takut, nggak mau ngaku, sampai Rasulullah memberi kabar,
ada lebih dari 30 malaikat yang ingin mencatat kebaikan ini. Nah, jadi baru ngaku itu saya Rasulullah. Itu maksudnya seperti itu ya. Jadi enggak semua yang baru itu bid'ah secara syariat. Kalau secara kata iya, bid'ah itu segala sesuatu yang baru. Cuma nanti tersaring. Dia barunya ada payung hukum enggak? Kalau ada payung hukum ya silahkan ya. Yang penting jangan dikhususkan, jangan diritualkan dan lain sebagainya. Tetapi kalau tidak ada, nyeleneh sama sekali, dalil Qur'annya tidak ada, dalil, ya sudah tidak ada payung hukumnya, yang mending ditinggalkan. Nah seperti itu ya. Seperti dalam pembukaan Quran itu butuh ijtihadnya para khulafa'ur rasyidin ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ya. Addu ilaihi bin nawajid ya. Kemudian kalian di atas sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Kemudian berpegang teguhlah ya, gigitlah dengan gigi geraham. Saya kuat, harus kuat berpegang teguh dengan itu. Nah ketika itu Abu Bakar tidak mau, tidak setuju ketika Umar memberikan usulan, apakah kita kumpulkan Al-Quran ini yang tercecer. Kata Abu Bakar, wahai hak, celakalah wahai Umar, kenapa saya harus berbuat yang tidak dibuat Rasulullah? Ini Abu Bakar. Tapi ketika ada diskusi panjang, kan memang Al-Quran itu dari dulu sudah terkumpul, inna alaina jam'ahu wa qur'ana, sudah terkumpul di diri Rasulullah. Dan kalau begini ya, ini bukan solusi, karena di saat itu ya diskusi mereka itu setelah peperangan Yamamah. Umar ketika melihat para ahlul Quran yang hafal Quran itu pada syahid di perang itu banyak ya, berapa puluh, yang mengatakan 70 atau berapa puluh ya, para penghafal Quran itu wafat di perang Yamamah. Maka dikhawatirkan nanti yang mengajarin Quran siapa, seperti itu. Maka perlulah dikumpulkan. Walaupun di zaman Abu Bakar hanya terkumpul belum menjadi mushaf ya, hanya terkumpul belum menjadi mushaf. Nanti menjadi mushaf yang satu itu adalah di zaman Utsman bin Affan ya. Nah ini ya seperti itu. Dan banyak hal lagi ya, ketika sesuatu yang baru maka dilihat ini ada enggak landasannya dari agama ya. Kalau ada ya silahkan, tapi tidak perlu dikhususkan dan lain sebagainya. Itu tentang ahlus sunnah. Jadi tentang ahlus sunnah ya. Terus kemudian jamaah sendiri ya, nanti kita akan satukan ya keseluruhannya apa itu ahlus sunnah wal jamaah. Tapi sebelumnya kita bahas tentang jamaah. Jamaah itu maksudnya apa? Yang pertama adalah jamaah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah ini dijelaskan dalam kitab Al-I'tisam ya, karya Imam Asy-Syatibi, bahwasanya al-jamaah itu adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, al-jamaah adalah salafus soleh. Sahabat adalah salafus soleh. Siapa itu salafus soleh? Salafus soleh itu adalah 3 generasi pertama. 3 generasi pertama. Ya, kalau sahabat jelas ya, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Jelas orang-orang terdahulu itu jelas lebih utama. Siapa itu? Dari golongan muhajirin dan ansar, berarti sahabat Nabi. Ya. Kalau orang salafus soleh ngikutin salafus soleh, berarti ada 3 generasi. Ada 3 generasi. Hadisnya apa? Khairun nasi qarni. Ya, khairul qurun atau khairun nas qarni. Ya, generasi yang terbaik adalah generasiku, generasi sahabat, kata Rasulullah. Summal ladzi yalunahum, summal ladzi yalunahum. Kemudian setelahnya lagi. Berarti 3 generasi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian batasnya sampai kapan? Rasulullah itu meninggal di tahun 11 Hijriah. Ingat-ingat ya, ini Rasul kita ya, meninggal di tahun 11 Hijriah ya, 11-an Hijriah. Nah kemudian nanti berarti zaman sahabat itu berakhir 100 tahun setelah itu. 100 tahun setelah itu berarti sekitar 110-an. Ini sekitar, karena nanti akan ada perbedaan pendapat, hanya hitungan beberapa saja. 110-an batasnya sahabat. Itu generasi pertama berarti ya, khairun nasi qarni. Generasi yang kedua adalah tabi'in yang ngikutin sahabat. Itu ditambah 70. Berarti berapa itu? 180-an. Ya. Jadi 110-an habis itu ditambah 70-an, berarti 180-an. Itu tabi'in. Masih aman karena itu masih generasi yang terbaik, ya. Kemudian ditambah sekitar, ada yang mengatakan 50 atau 60. Berarti berapa itu? 180 ditambah 50 atau 60. 230 atau 240.
Ya, maka nanti di situ perbedaannya ada yang mengatakan sampai 230 atau 240 ya. Atau bahkan ada yang mengatakan pokoknya sebelum 300 Hijriah. Nah, tapi kalau dari situ tidak nyampe 300, hanya sampai tadi 230 atau 240 saja kan. Nah, ini ya, itu masanya. Nah, setelah itu adalah ulama kholaf. Ulama kholaf. Yang dimaksud ulama salaf berarti ya tadi masih 240, 250, 230, 240-an. Nah, setelah itu ulama kholaf. Kholaf itu berarti akhir, setelah salaf itu kholaf ya. Setelah kholaf baru nanti mutakhirin ya. Nah, ini walaupun nanti mutakhirin ada yang memasukkan ke kholaf karena setelah salaf adalah kholaf. Nah, kita ngikutin siapa? Kita ngikutin 3 generasi itu ya, dengan sanad ya, dengan sanad yang tersampai kepada kita. Kalau ngikutin langsung ya mungkin bisa dari referensinya, tapi kalau untuk prakteknya, untuk pendapatnya, memahaminya berarti mengikuti sanad yang tersambung dalam itu ya. Itu adalah al-jamaah. Begitu juga ada pendapat yang lain, al-jamaah itu adalah secara umum ya, secara umum jamaah adalah ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Surat An-Nisa ya ayat 59. Dalam tafsir Abdul Razak ya, bahwasanya disebut Imam As-San'ani ya. Namanya Imam As-San'ani tapi di aslinya adalah Imam Abdul Razak. Bahwasanya di sini ulil amri adalah pemimpin kaum muslimin yang sah yang diangkat ya oleh ijtihadnya ahli fikih dan ahli ilm. Ya, jadi ulil amri di sini itu adalah orang yang diangkat menjadi pemimpin melalui ijtihad ahlul fikih dan ahlul ilm. Nah, ini jamaah itu secara umum seperti itu. Jadi masuk ke dalam satu pimpinan itu jamaah secara umum. Kemudian ada yang mengatakan juga jamaah itu adalah umat Islam secara mayoritas. Nah, umat Islam secara mayoritas. Di sini ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umatku tidaklah berkumpul di atas kesesatan. Maka jika kalian melihat perselisihan, hendaklah kalian mengikuti mayoritas umat Islam. Imam Ibnu Majah ya. Walaupun kita sampaikan hadis ini dhaif, berarti bisa menjadi penguat saja ya. Maksudnya apa? Jamaah itu jauh dari kata berkelompok. Nah, itu ya, bercerai-berai. Jadi ketika ada seseorang yang ingin bercerai-berai, ya tidak mau berkelompok eksklusif. Nah, itu maka jauh daripada sifat jamaah. Ya. Dan kemudian ya, kita lihat di sini lagi tentang al-jamaah. Al-jamaah bisa dikatakan dengan firqatun najiyah. Nah, firqatun najiyah yaitu adalah golongan yang selamat ya, golongan yang selamat. Di sini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya firqatun najiyah ya, walihada wasafal firqatun najiyah bi annaha ahlus sunnah wal jamaah. Ya, firqah najiyah adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ini kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa ya. Yaitu apa? Wahum jumhurul akbar, yaitu adalah mayoritas kaum muslimin ya, mayoritas kaum muslimin. Wassawadul a'dham ya, wassawadul a'dham yang besar, a'dham itu yang mayoritas ya. Wa amal firqatul baqiyah, adapun firqah-firqah yang banyak yang lain ya, fa innahum ahlus syudud ya, wat tafarruq wa bidah wa ahwa. Adapun firqah-firqah yang tidak mau bersatu, yang kececer, yang terpisah-pisah ya, maka itu menjadi firqah golongan yang nyeleneh, yang bercerai-berai. Nah, ini ya. Maka sejatinya ahlu sunnah wal jamaah itu lebih luas maknanya, lebih luas ya, tidak eksklusif ya, tidak eksklusif. Nah, kemudian di sini di akhir dijelaskan bahwasanya apa itu ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah adalah ya, orang yang selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah, karena itu sumber kita. Oke, sepakati itu. Dan kemudian apa? Dia juga mengikuti para sahabat, para tabi'ut
para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, serta para ulama mujtahidin, ya, baik itu dari akidah maupun dari persoalan fikih, akhlak dan yang lain sebagainya, serta menjaga persatuan umat. Nah, ini yang terakhir, ya. Kenapa? Karena memang al-jamaah itu adalah jamaah yang selalu mengikuti para sahabat, ya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mereka itu bersatu. Maka dari munculnya Syiah saja, kenapa kok bisa disebut Syiah? Karena mereka ingin berkelompok, ingin memisahkan diri. Nah ini yang dilarang, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, ya, berpegang teguhlah kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Walaupun nanti tali Allah ini maksudnya adalah beberapa kelompok mengambil, ya, oh yang ini dan lain sebagainya. Tetapi ahli tafsir menjelaskan wa'tasimu bihablillahi jami'a, ikatan Allah, habl Allah adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Selama itu ada dalilnya, selama itu ada dasarnya, maka itu baik, itu benar, gitu ya. Tinggal nanti pengembangannya masing-masing, ya, selama tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tafarraqu, jangan sampai berpecah belah. Karena apa? Hadis yang sahih dijelaskan Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, ya, Nasrani 72 golongan, dan umatku, umat Rasulullah, bukan umat Islam, umat Rasulullah, ya, walaupun itu nanti akan umat Islam, tetapi ini secara umum umat, tidak umat Islam, umat, gitu ya, itu terpecah menjadi 73 golongan, ya. Jadi umat akhir zaman itu terpecah menjadi 73 golongan. Terus siapa yang nanti akan selamat? Ma ana alaihi wa ashabi, yang mana dia itu mengikuti Rasul dan para sahabat. Nah, mudah kan? Berarti tidak sedikit, maksudnya yang ikuti Rasul dan para sahabat, dia masuk Ahlussunnah wal Jamaah, dia masuk golongan firqatun najiyah, dia golongan yang selamat, gitu. Tidak membatasi, oh ini yang benar, ini yang salah. Kenapa? Di akhir zaman ini akan mudah orang mengeluarkan dari Ahlussunnah, ya, akan mudah orang mengeluarkan dari Ahlussunnah. Oh ini bukan Ahlussunnah nih, ini bukan Ahlussunnah wal Jamaah, ini bukan. Tidak, dilihat dulu ada landasan hukumnya tidak, dalam berakidah seperti apa. Nah, maka ini penting sekali supaya tidak mudah mengatakan bid'ah. Sedangkan kata kulu saja itu banyak sekali. Kulu wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, Allah menjadikan air untuk sesuatu yang hidup. Padahal kulla di situ tidak semua Allah ciptakan dari air, jin dari api, malaikat dari cahaya, itu ya. Maka kula di situ ada yang mengartikan seluruhnya, ada mengartikan sebagian besar. Nah, itu. Nah, jadi hadis kullu bid'atin dhalalah itu sampai di situ. Sebetulnya lanjutannya wa kullu dhalalatin finnar ini itu dhaif, Wa kullu dhalalatin finnar. Kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru itu bid'ah. Seperti tadi, bid'ah. Tapi dalam bahasa, belum dilihat dalam syariat. Muhdatsatin bid'ah, sesuatu yang baru bid'ah. Bid'ah dulu, karena bid'ah itu artinya yang baru. Nah, gitu ya. Cuma nanti menurut bahasa ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kalau menurut syariah ya semua bid'ah tadi. Kullu bid'atin dhalalah, tersesat. Sedangkan arti dhalalah sendiri ini maknanya banyak. Tidak selamanya sesat. Contoh Nabi Yakub, ya, itu di situ disebut inna abana lafi dhalalim mubin, sesungguhnya bapakku dalam kesesatan yang nyata. Nah, dikatai oleh anaknya sebagai dhalal. Nah, kemudian Nabi kita, ya, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan wa wajadaka dhalan fahada. Rasulullah masa tersesat? Enggak, bukan tersesat. Di situ dhalalah itu adalah belum mendapatkan wahyu, ya. Karena memang wahyu sempat terputus. Rasulullah sedang bimbang, galau, ya, bingung nih. Ya, ini beda ya. Rasul dan para sahabat kalau nggak ketemu Quran itu, wah, kita aman aja satu hari tanpa lihat Qurannya. Itu jadi bimbang ini gimana? Seakan-akan seperti ya Allah itu meninggalkan dirinya. Cukup. Kita akhiri dengan hamdalah dan lagi majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.